Baik, perkenalkan, nama saya Emmanuel Gonzales Ngantul dengan NIM 2103020082. Program studi Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, pada kesempatan ini saya akan mereview sebuah materi bab 5 Lembaga Kemasyarakatan dari buku Pengantar Sosiologi oleh Sarjono Sukanto. Baik, langsung saja. A. Pengantar. Lembaga kemasyarakatan adalah himpunan norma-norma dari segala tindakan mempunyai beberapa fungsi, yaitu yang pertama memberikan pedoman kepada anggota masyarakat, yang kedua menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan, yang ketiga memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengadilan sosial. B. Proses pertumbuhan lembaga kemasyarakatan. 1. Norma-norma masyarakat. Norma-norma yang ada dalam masyarakat terbentuk secara tidak sengaja. Namun, lama-kelamaan norma tersebut dibuat secara sadar. Norma yang ada dalam masyarakat mempunyai kekuatan mengikat yang berbeda-beda. Untuk dapat membedakan kekuatan mengikat norma tersebut, secara sosiologi dikenal adanya 4 pengertian, yaitu yang pertama, cara atau usage, menunjukkan pada suatu bentuk perbuatan yang lebih menonjol di dalam hubungan antara individu dalam masyarakat. Kebiasaan atau folkways, perbuatan yang dilakukan berulang-ulang yang mempunyai kekuatan mengikat yang lebih besar daripada cara. Yang berikut, tata kelakuan atau mores, merupakan kebiasaan yang dianggap sebagai cara berperilaku dan diterima norma-norma pengatur. Yang berikut, adat istiadat atau custom, tata kelakuan yang kekal serta kekuatan integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat. Bila adat istiadat dilanggar, maka sanksinya berwujud suatu penderitaan bagi pelanggarnya. Dalam rangka pembentukannya sebagai lembaga kemasyarakatan, norma-norma tersebut mengalami beberapa proses, yaitu proses pelembagaan, yakni suatu proses yang dilewati oleh suatu norma kemasyarakatan yang baru untuk menjadi bagian dari salah satu lembaga kemasyarakatan. Yang kedua, norma-norma yang internalized, artinya adalah bahwa proses norma-norma kemasyarakatan tidak hanya berhenti sampai pelembagaan saja, tetapi mungkin norma tersebut sampai mendarah daging dalam anggota-anggota masyarakat. Suatu norma tertentu dikatakan telah melembaga apabila norma tersebut diketahui, dipahami atau dimengerti, ditaati, dan dihargai. Yang kedua, sistem pengadilan sosial atau social control. Sistem pengadilan yang merupakan segala sistem maupun proses yang dijalankan oleh suatu masyarakat selalu disesuaikan dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Pengadilan sosial dapat bersifat, yang pertama, preventif, merupakan suatu usaha pencegahan terhadap terjadinya gangguan-gangguan pada keserasian antara kepastian dengan keadilan. Yang kedua, represif, merupakan usaha yang bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang pernah mengalami gangguan. Alat pengendalian sosial dapat digolongkan ke dalam paling sedikit 5 golongan, yakni mempertebal keyakinan anggota masyarakat akan kebaikan norma-norma kemasyarakatan. Yang kedua, memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang taat pada norma-norma kemasyarakatan. Yang ketiga, mengembangkan rasa malu dalam diri atau jiwa anggota masyarakat bila merekam, menyimpang atau menyeleweng dari norma-norma kemasyarakatan dan nilai-nilai yang berlaku.
Yang berikut menimbulkan rasa takut. Yang berikut menciptakan sistem hukum, yaitu sistem tata tertib dengan sanksi yang tegas bagi para pelanggar. C. Ciri-ciri umum lembaga kemasyarakatan. Menurut Gillen, lembaga kemasyarakatan mempunyai beberapa ciri umum, yaitu suatu lembaga kemasyarakatan adalah suatu organisasi, pola-pola pemikiran, dan pola-pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya. Yang kedua, suatu tingkat kekekalan tertentu merupakan ciri semua lembaga kemasyarakatan. Yang ketiga, lembaga kemasyarakatan mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu. Yang keempat, lembaga kemasyarakatan mempunyai alat-alat perlengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan. Yang kelima, lambang-lambang biasanya juga merupakan ciri khas lembaga kemasyarakatan. Yang keenam, suatu lembaga kemasyarakatan mempunyai suatu tradisi tertulis atau yang tidak tertulis. Poin kedua, tipe-tipe lembaga kemasyarakatan. Yang pertama, dari sudut perkembangannya ada dua tipe, yaitu creative institutions, merupakan lembaga-lembaga yang secara tak disengaja tumbuh dari adat istiadat masyarakat. Yang kedua, enacted institution, merupakan lembaga yang sengaja dibentuk untuk memenuhi tujuan tertentu. Yang kedua, dari sudut sistem nilai-nilai yang diterima masyarakat ada dua tipe, yakni yang pertama, basic institution, dianggap sebagai lembaga kemasyarakatan yang sangat penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. Yang kedua, subsidiary institution, dianggap kurang penting seperti kegiatan-kegiatan untuk rekreasi. Poin yang ketiga, dari sudut penerimaan masyarakat terdapat dua tipe, yaitu approved social institution adalah lembaga-lembaga yang diterima masyarakat. Yang kedua, unsanctioned institution merupakan lembaga-lembaga yang ditolak oleh masyarakat, walau masyarakat kadang-kadang tidak berhasil memberantasnya. Poin yang keempat, dari sudut penyebarannya dibagi menjadi dua, yaitu general institution, merupakan lembaga yang timbul karena dikenal oleh hampir semua masyarakat dunia. Yang kedua, restricted institution, merupakan lembaga yang timbul karena dianut oleh masyarakat-masyarakat tertentu di dunia ini. Poin yang kelima, dari sudut fungsinya terdapat ada dua tipe. Yang pertama, operative institution, lembaga yang berfungsi untuk menghimpun pola-pola atau tata cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan. Yang kedua, regulative institution, lembaga yang bertujuan untuk mengawasi adat istiadat atau tata kelakuan yang tidak menjadi bagian mutlak lembaga itu sendiri. Poin yang cara-cara mempelajari lembaga masyarakat. Cara-cara pendekatan atau mempelajari lembaga kemasyarakatan dapat dirinci ke dalam. Yang pertama, analisis secara historis, bertujuan meneliti sejarah timbul dan perkembangan suatu lembaga kemasyarakatan tertentu. Yang kedua, analisis komparatif, bertujuan menelaah suatu lembaga kemasyarakatan tertentu dalam berbagai masyarakat berlainan ataupun berbagai lapisan sosial masyarakat tersebut. Yang ketiga, analisis fungsional, bertujuan menyelidiki dengan jalan menganalisis hubungan antara lembaga-lembaga tersebut di dalam suatu masyarakat tertentu. Yang keenam,
conformity, dan deviation. Masalah yang erat hubungannya dengan pengendalian sosial adalah conformity dan deviation. Conformity yaitu penyesuaian diri pada norma-norma dan nilai-nilai dalam suatu masyarakat. Sedangkan deviation yaitu penyimpangan terhadap norma-norma dan nilai-nilai tersebut. Conformity biasanya sangat kuat dalam masyarakat-masyarakat yang tradisional. Hal yang sama pada masyarakat di kota-kota seringkali dianggap sebagai penghambat kemajuan dan perkembangan. Teori yang dikembangkan oleh Robert Merton, sosiologi meninjau penyimpangan, sedangkan deviation dari sudut struktur sosial dan budaya. Menurut Merton, dianggap segenap unsur sosial dan budaya terhadap dua unsur terpenting, yaitu kerangka, aspirasi, dan unsur-unsur yang mengatur segala kegiatan untuk mencapai aspirasi tersebut. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.